Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam layanan bimbingan dan konseling kali ini kita akan membahas topik tentang menghadapi kehilangan. Tujuannya supaya teman-teman mampu mengelola tiap emosi yang muncul saat menghadapi kehilangan, sehingga tidak berlarut dalam kesedihan, tapi pada akhirnya menerima kehilangan. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Setiap individu tentu pernah dihadapkan dengan kehilangan, atau akan dihadapkan dengan kehilangan. Entah kehilangan orang tua, sahabat, hewan piaraan, barang kesayangan. Entah kehilangannya itu secara utuh maupun sebagian. Proses kehilangan membuat individu merasa tidak berdaya sehingga berlarut dalam kesedihan yang mendalam. Kehilangan akan suatu hal merupakan sebuah kenyataan yang menyakitkan. Ketika kesedihan akibat kehilangan menghampiri, kita harus menyadari bahwa kehidupan akan terus berjalan, datang dan pergi. Bukankah ketika ada yang datang perlu persiapan untuk menyambutnya? Begitupun dengan pergi, kita harus siap untuk mengantarkannya. Ketika kehilangan menghampiri, secara sadar akan merespon. Mengapa harus hilang? Mengapa harus aku? Wajar teman-teman, karena kita juga perlu memproses kehilangan ini sampai benar-benar menerima, bukan untuk melupakan. Karena semakin berusaha untuk melupakan, semakin momen-momen itu akan hadir. Kita sebagai manusia, prosesnya adalah harus bisa menerima pada akhirnya. Lantas, bagaimana cara kita menghadapi kehilangan? Terdapat 5 tahapan merespon kehilangan. Pertama, penolakan atau denial. Kedua, marah atau anger. Ketiga, tawar-menawar atau bargaining. Keempat, kesedihan mendalam. Dan kelima, penerimaan atau acceptance. Suatu hal yang telah terbiasa bersama kita tiba-tiba hilang begitu saja. Kita akan berusaha mencarinya sampai hal tersebut kembali lagi. Bahkan ketika kita sudah tahu gitu bahwa kenyataannya tidak akan kembali lagi pun akan berusaha untuk terus mencarinya. Penolakan, menolak fakta bahwa kita telah benar-benar kehilangan. Biasanya sih akan merespon, dia hanya pergi sebentar, nanti kembali lagi. Atau pasti ada di suatu tempat tapi aku tidak menemukannya. Ini pasti mimpi, tidak mungkin terjadi. Ya begitulah ketika kehilangan menghampiri, hal yang pertama dilakukan adalah menolak. Setelah terus-menerus menolak, kalau kita benar-benar kehilangan, tahap selanjutnya adalah marah atau anger. Kemarahan muncul saat sudah mengakui apa yang terjadi sebenarnya bukan mimpi, nyata adanya. Kita akan sibuk menyalahkan situasi, diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mengapa harus dia sih yang pergi? Mengapa terjadi kepadaku? Mengapa dunia ini tidak adil? Mengapa Tuhan pilih kasih? Ya, itulah fase-fase kedua ketika kita kehilangan. Setelah selesai dengan penolakan, setelah selesai dengan rasa marah, kemudian selanjutnya adalah tawar-menawar. Kita akan terasa hampa dan kosong, sehingga berandai-andai akan memenuhi kepala. Meskipun kita sadar, berandai-andai tidak akan membuat yang hilang kembali lagi. Andai saja aku bersikap begini, tentu dia tidak akan pergi.
andai saja aku ada di dekatnya saat itu, setidaknya bisa mengulur kepergiannya. Tapi sekarang tidak, nyatanya tidak seperti itu. Pada fase kesedihan mendalam, kita sudah menyadari bahwa ada yang hilang, dan mulai saat itu hidupnya akan berubah untuk selamanya. Merasa hancur, merasa tidak berdaya, merasa ingin menangis tiada henti. Maka menangislah. Gunakan waktumu untuk menangis secukupnya. Ingat, menangis bukan hanya diperuntukkan untuk perempuan, tapi menangis adalah hal yang manusiawi, tidak memandang gender. Silahkan menangis. Dan gunakan waktumu juga untuk menyendiri. Menyendiri bukan berarti sama sekali menolak untuk bertemu dengan siapapun, dengan keluarga misal, dengan orang terdekat. Tapi menyendiri di sini adalah berikan waktumu, berikan ruang gitu antara kamu yang merasa kehilangan dengan waktu untuk merasa bersedih. Tapi secukupnya juga ya. Setelah bersedih sekian lama, kita akan menyadari bahwa inilah yang terjadi. Benar-benar terjadi, bukan lagi mimpi. Ada saatnya kehilangan berganti menjadi sebuah keikhlasan yang bernilai. Yakinlah, yang hilang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase penerimaan ini akan semakin membawa kita lebih tenang. Baiklah, aku tidak boleh begini terus. Akan mencoba memulai hidup tanpanya. Ya, kita juga harus fokus gitu pada apa yang masih ada. Kemudian, nyatanya meskipun dia pergi, dunia tidak pernah berhenti. Iya betul, aktivitas-aktivitas lain sedang menunggu kamu. Kemudian juga agenda-agenda yang belum diselesaikan sedang menunggu kamu. Dan yang terpenting adalah diri kamu sebenarnya sedang menunggu kehadiran kamu untuk kembali lagi kepada kamu yang seperti biasanya. Dalam tahapan menghadapi kehilangan, tidak semuanya tidak serta-merta dari tahap 1 sampai tahap 5 secara berurutan. Hal ini tuh ada yang juga acak gitu, dari 1 mungkin ke 3, dari 3 mungkin ke 4, atau mungkin dari 1 langsung ke 5 gitu. Hal ini tuh faktornya karena intensitas kehilangannya itu apakah sangat mendalam, sangat besar gitu, apakah kesedihannya sangat sedih atau sedih yang bisa diselesaikan, bisa diterima dalam waktu yang cepat. Yang terpenting adalah ketika kehilangan, pahami diri sendiri itu perasaannya gitu. Apakah kecewanya, sedihnya, atau marah-marahnya. Yang terpenting itu sih. Berikut hal yang dapat dilakukan ketika kehilangan. Paling utama adalah menyadari dan memahami setiap perasaan yang muncul. Apakah sedih, kecewa, marah, atau perasaan yang lainnya. Selanjutnya adalah bicara kepada orang yang kamu percaya. Dengan kamu berbicara kepada orang lain akan meringankan beban. Gitu. Setidaknya bicara aja dulu. Selanjutnya adalah bicaralah kepada diri sendiri. Ini juga paling penting. Melakukan dialog gitu dengan diri sendiri. Misalnya, sebenarnya kamu nih kenapa? Gitu. Kemudian, oke, aku tuh lagi sedih. Terus sedihnya mau sampai kapan? Apakah kamu mau terus-terusan seperti ini? Atau akan melanjutkan kehidupan yang baru gitu? Nah, selain berbicara kepada diri sendiri juga, menulis semua yang ingin disampaikan. Baik itu kepada diri sendiri atau ditujukan kepada orang yang telah pergi tadi. Perbaiki pola tidur, pola makan, dan olahraga. Ini juga penting banget gitu. Karena ya
Kita masih harus tetap hidup, kita harus masih bisa menjalani hari-hari seperti biasanya meskipun ada yang hilang juga. Supaya apa? Tetap hidup untuk melakukan hal-hal baik lainnya. Dan yang terakhir adalah menyendiri secukupnya. Memberikan ruang untuk diri kamu sendiri. Memberikan jeda untuk diri kamu sendiri akan merespon tentang kehilangan ini. Untuk langkah-langkah yang lainnya, silakan teman-teman sangat bisa menambahkan. Biasanya teman-teman jika merasa sedih gitu akan suatu yang hilang, biasanya bisa melakukan apa yang memang sesuai dengan kebiasaan, kenyamanan terhadap diri sendiri. Mungkin wujudnya saja yang hilang, tapi momen pernah bersama akan selalu bersemayam di hati yang penuh dengan keikhlasan. Setelah kita belajar tentang menghadapi kehilangan, semoga kedepannya kita akan menjadi lebih siap untuk menghadapi kehilangan. Meskipun tidak ada yang benar-benar siap untuk kehilangan. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama-sama tentang menghadapi kehilangan. Sebelum diakhiri, mari melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya dicukupkan sekian. Sampai berjumpa kembali di layanan bimbingan dan konseling selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.